Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris, channel yang akan membawakan cerita-cerita horor, pengalaman mistis nyata dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah cerita dari karyanya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan dibawakan berjudul Perang Tanah Danyang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi dan juga klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru yang lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Danan dan Cahyo terpisah di alam yang berbeda. Garis keturunan Trah Sambara memiliki takdir untuk berdiri di tengah perseteruan makhluk-makhluk yang merasa menguasai bagian dari alam. Suara mesin sepeda motor memecahkan heningan di jalan setapak yang dikelilingi hutan-hutan menuju sebuah desa. Berkali-kali aku mengingatkan Mas Sapta yang menjemputku dengan motor tuanya untuk berhati-hati. Namun rasa cemasnya akan keadaan keluarga dan warga desa tak bisa ditutupi. Namaku Anggoro, seorang dokter yang sedang menjalankan tugas di salah satu kota besar di Jawa Barat. Namun kemarin bapak menelponku dan memintaku untuk pulang. Pulang ya Le, bapak takut mungkin saja hal buruk akan terjadi sama bapak. Setidaknya sebelum hal buruk itu terjadi, bapak pengen ketemu kamu. Kata-kata itu terus terngiang membuatku tak mungkin lagi menolak untuk pulang. Bapak juga mengatakan bahwa seandainya aku bisa kembali, mungkin saja aku bisa membantu akan apa yang terjadi di desa. Sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Belasan warga mati. Mas Sapta yang menjemputku di terminal pun menceritakan dengan tubuh yang gemetar dan lemas. Ia melihat sendiri bagaimana tetangga yang masih saudara jauh dengannya mati dengan tubuh yang menghitam dan bagian tubuhnya putus satu persatu. Dan saat ini di rumah bapak masih terdapat beberapa warga yang bernasib serupa. Bangunan itu masih belum dibongkar. Aku bertanya pada Mas Sapta sambil menunjuk beberapa sisa rumah-rumah tua yang sudah hancur di salah satu sisi hutan. Hanya tersisa sebagian tembok-tembok saja yang sudah ditumbuhi tanaman rambat dan lumut. Sisa dinding-dinding bangunan di sana sudah terkelupas dan menunjukkan tumpukan bata yang masih tebal. Ada sebuah sumur yang sepertinya juga sudah lama tidak digunakan. Gak ada yang berani Mas Anggoro, katanya masih ada yang punya, takut salah. Aku hanya menggeleng melihat sisa-sisa bangunan yang sudah ada sejak aku kecil. Entah kapan terakhir kali bangunan itu berbentuk rumah dan ditinggali. Bapak pun tak bisa menjawab. Gapura desa Darmo Kulon pun terlihat di hadapan kami. Namun aku tak menyangka bahwa keadaan di desa begitu gelap. Semua rumah mematikan lampu dan hanya ada beberapa obor yang dibuat menggunakan botol kaca yang menyala di beberapa sudut jalan. Gelap sekali Mas. Mati listrik? Tanyaku. Sengaja Mas, kami semua mematikan listrik, mengunci semua pintu, tidur di lantai, supaya setan-setan yang mengutuk desa kami tidak masuk ke desa ini, jawab Mas Sapta. Masih percaya begituan? Tanyaku lagi. Entah Mas, dari dulu desa kita percaya hal seperti itu setiap ada wabah, jawab Mas Sapta. Aku memang mengingat beberapa kebiasaan-kebiasaan warga yang sekarang sudah kuanggap tidak masuk akal. Semenjak aku merantau dan mengenal dunia luar, beberapa hal di desaku terasa tidak relevan. Tiba-tiba seorang perempuan menerobos keluar rumah. Ia berjalan dengan tangan dan kakinya yang kaku, dengan sebagian kulitnya sudah terlihat bisul bercak hingga bagian yang menghitam. Matanya terus melotot tanpa bisa berkedip. Mas Sapta pun mengerem motornya mendadak. Cahaya lampu menyinari sosok perempuan yang terlihat mengerikan di gelapnya malam. Aku pun turun dari motor untuk melihat lebih jelas.
Namun sosok itu lebih dahulu mengenaliku. Bibirnya tiba-tiba tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan mencoba meraihku. "Anggoro." Senyumnya terlihat aneh dan membuatku bergidik ngeri. "Tolong," ucap perempuan itu. Belum sempat mendekat ke arahku, tiba-tiba jari-jari wanita yang telah menghitam itu terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Wajahnya terus menatap, namun tak lagi bergerak. Satu tangannya masih berusaha meraihku, namun jari-jarinya jatuh satu persatu. Aku mengenali perempuan itu. "Murni, kamu Murni kan?" Aku memastikan bahwa di hadapanku adalah teman masa kecilku. Namun sudah terlambat cukup lama. Tubuh Murni tak lagi bertahan. Tubuh itu pun terjatuh dan tak bernyawa setelah beberapa bagian tubuhnya terpisah. Satu lagi korban jiwa terjadi di desa Darmo Kulon. Kedatanganku yang disambut dengan kematian Murni, teman masa kecilku, membuat diriku terpuruk. Aku pun kembali ke rumah ayahku yang merupakan seorang mantri di desa itu dengan wajah yang kusut. "Kula nuwun, Bapak, ini Anggoro," ucapku sambil mengetuk pintu yang terkunci dari dalam. Terlihat seorang berusaha berjalan dengan cepat dengan kakinya yang tertatih untuk membukakan pintu. "Alhamdulillah, Le, kamu datang juga," sambut Bapak yang bernafas lega melihat kedatanganku. Aku mencium tangan Bapak dan segera memeluknya. Tubuhnya terlihat semakin kurus dan aku merasakan bahwa ia menanggung beban yang tidak biasa. "Pak Parmin, tasnya Mas Anggoro izin saya masukkan ke dalam ya," ucap Mas Sabta. "Iyo Le, matur nuwun yo," balas Bapak yang bergegas mengajakku masuk ke dalam. Baru beberapa langkah memasuki ruangan, aku sudah mencium bau yang berbeda. Kadang tercium bau rempah-rempah obat, kadang tercium bau yang cukup busuk. Terdengar suara dengkuran dan rintihan dari dalam rumah. "Nanti kamu tidur di rumah Sabta aja ya, Le. Beberapa warga nggak punya keluarga, jadi Bapak merawat mereka di rumah," jelas Bapak yang sepertinya menyadari gelagatku yang tidak nyaman. "Ndak, Pak. Anggoro bantu Bapak rawat mereka. Sekarang Anggoro sudah jadi dokter, jadi harusnya lebih mengerti, Pak," balasku. Tidak mungkin aku meninggalkan Bapak dalam keadaan seperti ini. Sejak kecil, Bapak merawatku seorang diri setelah ibu meninggal di umurku yang masih 5 tahun. Ia membiayai kebutuhanku dengan profesinya sebagai mantri yang pendapatannya tidak seberapa itu. Walaupun rumah kami sederhana, uang kami tidak banyak, Bapak bercita-cita menyekolahkan aku hingga jadi dokter agar bisa lebih baik darinya dan bisa membantu lebih banyak orang. Sudah jelas gelar yang kumiliki saat ini adalah hasil keringatnya. "Bapak tahu, kamu pasti lebih ngerti, Le. Tapi takutnya apa yang terjadi di desa ini belum tentu bisa ditangani oleh manusia biasa," jelas Bapak. Aku hanya menggeleng mendengar jawaban Bapak, namun aku tak membalas pernyataan itu. Aku tidak ingin menyinggung dengan tanggapanku mengenai hal-hal mistis. Berbagai dugaan sudah berkecamuk di kepalaku. Malam itu, aku juga membersihkan diri, mengenakan perlengkapanku, sarung tangan, dan masker untuk memeriksa warga desa. Mereka semua memiliki gejala yang sama. Tubuh yang kaku, bisul di telapak kaki hingga kulit yang seperti luka bakar, hingga hitam membusuk. Saat itu aku mengurungkan niat untuk menyentuh mereka. "Bapak," aku mendekat ke arah Bapak sambil mengamati beberapa bagian tubuhnya. Sepertinya belum ada gejala-gejala di tubuh Bapak. "Gimana, Le?" Mata Bapak menaruh banyak harap kepadaku. "Setelah ini kita pisahkan warga yang sehat dengan yang sakit. Besok saya akan panggil bantuan tim medis." Aku menjelaskan pada Bapak dengan seserius mungkin. "Desa ini terkena wabah kusta." Mata Bapak terbelalak mendengar pernyataanku. Sepertinya ia tidak menyangka penyakit itu akan menjangkit warga desa. "Kamu yakin, Le?"
Ini bukan kutukan yang disebabkan karena itu. Aku menggeleng sambil melepas sarung tanganku dan menepuk pundak bapak. Yakin pak, tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi 7 tahun lalu. Toh, warga desa juga sudah sepakat mengambil keputusan ini, jawabku. Papa menghela nafas dengan sedikit membuang muka. Sepertinya ia merasa tidak nyaman dengan tanggapanku. Kalau bukan kutukan, kenapa mereka teriak-teriak kesetanan tiap malam, Mas? Ada yang kelihatannya ketakutan, ada juga yang seperti kesurupan. Ucap Mas Sabta tidak ingin percaya begitu saja. Bisa jadi halusinasi, tapi kalau memang ada faktor lain, kita harus cari tahu. Tenang saja, itu juga kan tujuanku ke sini, balasku. Aku menelpon kenalan-kenalan tenaga medis yang bisa menghubungkanku ke rumah sakit terdekat. Aku menjelaskan tentang wabah kusta yang terjadi di desaku dan meminta mereka membuat laboratorium darurat di desaku secepatnya. Saat itu Mas Sabta menghampiri bapak dan terlihat tengah berbincang dengan raut wajah yang serius. Sepertinya ada yang ingin mereka sampaikan kepadaku. Mas Anggoro, kalau bisa menyempatkan waktu sebentar lagi, saya dan bapakmu mau ngajak Mas Anggoro ke suatu tempat, ajak Mas Sabta. Malam-malam gini Mas, balasku. Mas Sabta menoleh ke arah bapak dan bapak mengangguk menyetujuinya. Di keadaan ini kita nggak tahu bahwa ada nyawa yang bisa melayang jika kita menunda beberapa detik saja. Jadi saya rasa Mas Anggoro harus mengetahui hal ini secepatnya, balas Mas Sabta. Bapak juga ikut le. Kita cuma bisa sampai ke sana dengan berjalan kaki. Sambil ada yang mau bapak ceritakan juga, tambah bapak. Mendengar mereka berbicara seperti itu, sepertinya hal yang ingin mereka sampaikan adalah hal yang penting. Aku pun meminta waktu sebentar untuk bersiap-siap sementara mereka membuat obor yang akan kami gunakan untuk perjalanan kami. Bapak mengajakku melintasi desa yang semakin gelap. Suara isak tangis dan rintihan terdengar dari beberapa rumah warga. Terlihat beberapa orang sudah dihubungi oleh bapak dan Mas Sabta tengah berkeliling untuk memisahkan warga yang sehat dan yang sakit sesuai perintahku. Saat itu aku sedikit merasa lega. Setidaknya walaupun ragu dengan penilaianku, bapak tetap menjalankan perintahku. Namun ada sebuah pemandangan yang sedikit mengganggu saat aku melintas. Kami melewati sebuah musola dan di sana terlihat beberapa orang bersama sebuah keranda. Jasad murni terbaring di keranda bambu sederhana dengan beberapa orang mengelilinginya. Hanya nyala redup lampu minyak yang menerangi musola yang terasa begitu sunyi. Dadaku benar-benar terasa sesak saat melihatnya. Murni yang pergi di depan mataku dalam keadaan yang begitu mengenaskan, meninggalkan luka yang begitu dalam di pikiranku. Andai saja aku datang beberapa hari lebih awal, mungkin aku bisa menyelamatkannya dari takdir yang kejam ini. Bapak mengajakku melewati jalur yang melintasi pemakaman umum, sebuah tempat yang terasa semakin angker seiring kami melangkah. Pemakaman ini sudah sangat tua, dengan banyak makam yang tak terawat, batu nisan yang miring dan tertutupi lumut. Tanah di sekelilingnya terlihat berantakan, seakan dilupakan oleh waktu. Suara kepakan sayap kelelawar yang melintas di atas kepala dan derik jangkrik yang terus-menerus terdengar di sekitarku. Warga desa kita sudah tak ada lagi yang dimakamkan di sini, Mas, ucap Mas Sabta. Kenapa, Mas? Tanyaku penasaran. Sebentar lagi, Mas, kalau sudah sampai Bapak akan cerita semua. Aku hanya mengangguk, mengikuti langkah mereka dengan hati yang semakin waspada. Semakin jauh kami berjalan, jalur itu kian menyempit dan membawa kami semakin dalam ke hutan yang terasa semakin mencekam. Bapak memimpin jalan dengan sebuah obor di tangan. Cahayanya yang redup hanya mampu menerangi sedikit di depan kami. Di hadapan kami ada sebuah sendang yang sudah mengering yang tersembunyi di hutan belakang desa. Dari tempatku berada saat ini, samar-samar aku mencium bau yang mengganggu. Sejak kejadian 7 tahun lalu, warga yang meninggal tak ada lagi yang dikuburkan, Le.
ucap bapak sambil duduk di sebuah batu yang cukup besar di dekat kami. Maksud bapak dikubur di desa lain? Bapak menggeleng dan menghela nafas seolah sudah siap untuk menceritakan semuanya. Bapak mulai bercerita dengan mengingatkan bahwa sebelumnya desa Darmokulon adalah desa yang tenang dan tentram. Kami selalu menikmati hasil panen dan hidup tenang. Namun, desa Darmokulon merupakan desa yang sedikit berbeda dengan desa di sekitarnya. Kami memiliki kebiasaan sendiri dengan mengagungkan sosok yang dianggap penjaga gaib yang bersemayam di salah satu bukit. Kami mengenalnya dengan nama Raden Mas Suto Benggolo. Setiap panen dan waktu-waktu yang ditentukan kami menyampaikan hantaran dan melakukan sesembahan pada sosok yang menjaga desa kami itu. Sebenarnya kami sadar yang kami lakukan bertentangan dengan ajaran agama yang kami anut saat ini. Namun semua tradisi ini sudah terjadi turun-temurun. Sampai 7 tahun lalu warga desa mengambil keputusan besar. Warga desa memutuskan untuk berhenti melakukan pemujaan dan memberi sesajen atau persembahan. Acara adat tetap diadakan, namun lebih ke berupa bersih-bersih desa dan syukuran bersama. Hal ini terjadi lantaran ada sebuah kejadian yang menimpa satu keluarga. Dulu desa kami memiliki seorang juru kunci yang bernama Mbah Kawis. Beliaulah yang selama ini menghubungkan warga desa dengan sosok gaib yang bernama Raden Mas Suto Benggolo, yang kami percaya merupakan penjaga desa. Aku ingat benar saat aku kecil ia menunjukkan sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Ia mengatakan bahwa bukit itu adalah penjaga desa kita. Di sana terdiam sosok gaib yang bernama Raden Suto Benggolo yang menjaga desa dari bencana alam, hingga memberkahi desa dengan hasil panen yang berlimpah. Mbah Kawis sendiri menjadi juru kunci meneruskan warisan ayah dan leluhurnya, yang juga seorang juru kunci. Tapi suatu ketika terjadi gagal panen di desa Darmokulon. Warga menceritakan pada Mbah Kawis dan memintanya mencari petunjuk kepada Raden Suto Benggolo. Mbah Kawis pun mengerti permasalahan desa dan mendatangi bukit untuk meminta petunjuk. Tapi setelah bersemedi selama 3 malam, Mbah Kawis kembali dengan wajah pucat dan hampir tidak berbicara sedikit pun. Saat warga menanyakan petunjuk yang ia dapat, Mbah Kawis hanya meminta warga desa untuk ikhlas dengan hasil yang kemarin. Warga pun bingung. Mereka ingin menanam kembali namun takut hasilnya akan gagal. Beberapa kali warga desa sempat melihat Mbah Kawis bertamu ke rumah Ustadz Imran dan berbicara dengan wajah yang cemas. Beberapa hari kemudian, barulah apa yang dicemaskan Mbah Kawis terungkap. Sebuah kejadian aneh terjadi di desa. Warga mendengar suara kereta kuda melintas di malam hari. Jelas saja hal ini bukanlah hal yang wajar di desa. Salah seorang warga desa ada yang mencoba mengintip, dan mereka melihat sebuah kereta kuda yang sangat tua melintas dengan berbagai makhluk tanpa kepala mengiringinya. Tak ada satupun warga yang berani keluar melihat kengerian itu. Tuanku memintaku menjemput wanita itu. Makhluk itu berbicara dengan Mbah Kawis. Desa ini tak akan menyerahkan siapapun. Perempuan yang Raden minta sudah menikah dan memiliki seorang anak, balas Mbah Kawis. Aku ditugaskan untuk menjemputnya, bukan untuk meminta persetujuanmu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Seorang perempuan keluar dengan dandanan dan pakaian yang cantik. Namanya Saria. Ia adalah istri dari seorang tukang kayu di desa kami. Saria keluar dengan ekspresi wajah yang aneh. Ia terus tersenyum dengan mata yang tak berkedip. Jangan Saria, larang Mbah Kawis. Namun sosok perempuan itu tidak menoleh sedikit pun. Mbah Kawis menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah rumah Saria dan mendapati 2 tubuh yang tergantung di rumah itu. Suami dan anak Saria kejang-kejang di tali gantungan yang mencekik leher mereka. Mbah Kawis menatap pemandangan mengerikan di depannya. Namun ia memutuskan untuk mengabaikan kehadiran setan yang mencekam itu. Dengan pertimbangan yang cepat,
ia segera berusaha menurunkan suami dan anak Sariah yang terkulai lemas. Beruntung mereka masih bisa diselamatkan meski dalam keadaan sangat lemah. Sariah tanpa perlawanan melangkah masuk ke dalam kereta kuda yang sudah menanti. Hati Mbah Kawis terguncang. Ia bergegas ingin kembali dan membawa Sariah kembali. Namun langkahnya terhenti ketika Ustadz Imran muncul dan menahannya. Ia seolah memahami bahwa ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi. Biar kita berdua saja yang berurusan dengan mereka. Jika dilakukan di desa, bisa ada warga desa lain yang terkena imbasnya. Jelas Ustadz Imran. Mbah Kawis setuju dengan ucapan Ustadz Imran. Ia hanya bisa menahan emosinya, membiarkan rombongan setan itu pergi membawa Sariah yang meninggalkan suami dan seorang anaknya. Sepeninggalan makhluk itu, warga desa pun keluar menghampiri Mbah Kawis dan Ustadz Imran. Mbah Kawis pun menceritakan pada warga yang menghampiri mereka pada malam itu. Ia menceritakan bahwa suatu ketika Sariah pernah datang ke sungai dekat bukit seorang diri untuk mandi. Saat itu waktu sudah menjelang maghrib. Sialnya, tiba-tiba angin berhembus hingga pakaian Sariah terjatuh dan hanyut ke aliran sungai. Ia pun bingung ketika harus pulang tanpa pakaian miliknya. Namun hari itu mulai malam. Ia tahu bahwa berbahaya untuk terus berada di sekitar sungai. Ia pun nekat memutari jalan setapak dan melintasi hutan untuk menghindari warga desa melihatnya yang tanpa mengenakan pakaian. Saat itulah Raden Suto Benggolo menyaksikan kemolekan tubuh Sariah yang melintas di hutan di bawah cahaya sinar purnama. Sariah menyadari bahwa sesuatu mengintainya. Ia pun menutupi tubuhnya dengan daun pisang seadanya dan mengendap-endap di malam hari itu untuk kembali ke rumah. Sayangnya Raden Suto Benggolo sudah tertarik dan mengincar Sariah sejak saat itu. Mbah Kawis menghadap Raden Suto Benggolo. Saat itulah penguasa gaib itu menyampaikan ketertarikannya dan meminta Sariah untuk dibawa kepadanya menjadi istrinya. Jelas saja Mbah Kawis menolak. Namun yang terjadi adalah bencana-bencana di desa yang menyebabkan gagal panen hingga penyakit yang menyerang warga desa. Mbah Kawis berusaha menutupi hal ini. Ia pun tak menyangka bahwa Raden Suto Benggolo akan menjemput sendiri Sariah dengan caranya. Ibu akan pulang kan, Mbah? Satu-satunya anak lelaki Sariah yang masih berumur 7 tahun menangis melihat ibunya pergi dengan cara yang mengerikan. Ayahnya memeluknya dengan menatap Mbah Kawis dengan penuh harap. Iyole, nanti Mbah yang akan jemput ibumu. Kamu bantu sambil doa dan ngaji ya. Balas Mbah Kawis memaksakan senyumnya. Mbah, saya bersedia memberikan sesajen, mahar, atau apapun yang penting istri saya kembali, Mbah. Suami Sariah menaruh harap besar pada Mbah Kawis. Jangan pernah lagi kita memberikan persembahan apapun untuk makhluk itu. Tidak lagi, ucap Mbah Kawis dengan geram. Sebelum pagi tiba, Mbah Kawis harus mendatangi punden tempat di mana ia biasa berkomunikasi dengan Raden Suto Benggolo. Ia yakin jika matahari sudah terbit, mungkin Sariah tak lagi bisa diselamatkan. Ustadz Imran sudah bersiap untuk menemani Mbah Kawis. Namun Mbah Kawis menolak. Ia menganggap ini adalah tanggung jawabnya. Terlebih kedatangan Ustadz Imran di sana mungkin malah akan menjadi provokasi untuk makhluk itu. Ia pun pergi seorang diri untuk membawa kembali Sariah pulang ke dekapan anak dan suaminya. Saat Mbah Kawis pergi, Ustadz Imran menceritakan banyak hal tentang dirinya. Ustadz Imran menceritakan bahwa sebenarnya sejak kecil Mbah Kawis heran mengapa seluruh warga desa harus memuja Raden Suto Benggolo. Namun garis keturunannya yang diamanahi sebagai juru kunci membuatnya tak mau lagi harus menjalankan wasiat itu. Selama ini tak sedikit ia menipu warga yang meminta dirinya untuk memberi petunjuk atau ilmu-ilmu pelaris dari Raden Suto Benggolo. Mbah Kawis tidak menghubungkan orang-orang itu dengan penguasa gaib itu, melainkan bertanya pada Ustadz Imran hingga Mbah Kawis bisa memberikan mantra yang sebenarnya merupakan doa-doa dengan bahasa Jawa.
Ia tidak ingin warga desa menggantungkan takdirnya pada sosok gaib itu. Walau begitu, Mbak Kawis juga tidak ingin desa ini terkena bencana karena melanggar tradisi yang sudah dijalankan turun-temurun. Dengan berat hati, ia tetap menjadi perantara antara warga desa dengan Raden Suto Benggolo setiap upacara pemujaan dan penyerahan sesembahan. Namun, Raden Suto Benggolo sudah kelewatan saat ini. Ia meminta Saria. Ia bertanya pada Ustadz Imron dan sepakat untuk tidak menyerahkannya. Ia merasa harus mengambil sikap dan memilih untuk melindungi Saria. Warga desa yang menunggu dengan cemas sambil mendengar cerita-cerita dari Ustadz Imran tentang Mbah Kawis, dan saat selesai menunaikan sholat subuh, tiba-tiba seorang memasuki desa dengan langkah yang tertatih. Wajahnya pucat dengan air mata menetes deras di pipinya. "Saria, itu Mbak Saria!" teriak seorang warga. Suami dan anak Saria pun buru-buru menghampiri Saria dan memeluknya dengan erat. Namun Saria masih terus menangis sambil menyebut satu nama. "Mbah Kawis, Mas, Mbah Kawis." Tangisnya sesegukan. Matahari pun mulai terbit. Saat itu juga warga yang cemas dengan keadaan Mbah Kawis pun berkumpul mendatangi punden yang berada di bukit kekuasaan Raden Suto Benggolo. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat sakral di mana Mbah Kawis diamanahkan untuk menjaga perantara desa dengan sosok itu. Dan pagi itu pemandangan mengerikan terpampang di hadapan mereka. Kepala Mbah Kawis berdiri di batu yang menjadi punden keramat di sana. Sedangkan bagian tubuh lainnya tercerai-berai di pepohonan hingga tanah di sekitarnya. Selama beberapa saat, seluruh warga yang sebelumnya ramai menjadi hening. Mereka masih mencerna pemandangan mengerikan yang ada di hadapan mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Ustadz Imran benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Seolah-olah warga diberikan dua pilihan: patuh terhadap penguasa gaib itu atau celaka seperti Mbah Kawis. Mengetahui keadaan Mbah Kawis, seluruh warga desa Darmokulon pun geram. Kematian Mbah Kawis menunjukkan siapa sesungguhnya wujud makhluk yang mereka puja selama ini. Sejak saat itu warga pun memutuskan untuk berhenti melakukan upacara pemujaan dan memberi persembahan untuk sosok itu, apapun resikonya, walau nyawa yang akan jadi taruhannya. Ustadz Imran berjanji akan mencari cara untuk melindungi warga desa dengan segala cara yang ia bisa. Namun semenjak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Jasad-jasad yang baru saja dikuburkan tiba-tiba muncul kembali ke tanah, walaupun sudah dipendam kembali. Setiap lewat tengah malam, jasad itu selalu muncul kembali ke permukaan dengan berbagai keanehan. Setiap warga desa yang meninggal tak lagi bisa dikuburkan. Walaupun mencoba dikuburkan di desa lain pun, hasilnya juga tetap sama. Desa Darmokulon pun menjadi berbau busuk oleh jasad-jasad yang muncul dari pemakaman. Warga desa sadar bahwa ini adalah ulah Raden Suto Benggolo. Tak ingin menyerah, warga desa mencari cara untuk menangani jasad-jasad warga yang tak bisa dikubur. Mereka mendatangi kembali sebuah sendang di tengah hutan yang sudah mengering dan tidak terisi air lagi. Di sanalah mereka memutuskan untuk menjadikan tempat itu peristirahatan terakhir untuk warga desa. Aku mengingat benar cerita Bapak. Saat Mbah Kawis meninggal, aku baru saja lulus sekolah dan hendak merantau untuk kuliah. Tapi aku tidak menyangka bahwa ada kejadian di mana jasad warga desa tidak bisa dikebumikan. Apa mungkin jika aku meninggal nanti, jasadku juga tidak akan bisa dikebumikan? Sudah ada puluhan jasad di sana, mulai dari jasad yang muncul dari pemakaman hingga jasad warga desa yang baru saja meninggal. Jelas Bapak. Aku mengecek kubangan bekas sendang itu dan bau busuk benar-benar tercium. Terlihat warga desa menanam pohon kamboja dan beberapa tanaman lain, namun tetap saja tak mampu menutupi bau busuk dari kubangan itu. Apa mungkin wabah desa disebabkan oleh keberadaan kubangan ini? Tanyaku. Bapak juga berpikir begitu. Makanya Bapak ngajak kamu ke sini, Le. Mas Sabta mendekat sejenak dan kembali memalingkan wajahnya dari kubangan mengerikan itu.
Ia menepuk pundakku dan mengajakku untuk kembali mundur ke tempat Bapak beristirahat. Kadang tiba-tiba warga menemukan bagian tubuh mayat-mayat ini yang dibawa burung atau hewan hutan ke desa. Cerita Mas Sabta. Aku benar-benar tak menyangka bahwa desa kelahiranku menghadapi hal mengerikan seperti ini. Setiap aku pulang, paling hanya cerita tentang gagal panen atau masalah sepele yang diceritakan oleh Bapak. Sepertinya ia tak ingin membuatku khawatir di masa aku kuliah hingga bekerja. Sudah, Bapak cuma mau menunjukin hal itu saja. Maaf ya, Bapak nunda istirahat kamu, ucap Bapak. Gak apa-apa Pak, justru lebih enak begini. Anggoro juga pasti gak bisa tidur tenang kalau belum mengetahui masalah yang sebenarnya. Aku pun membantu Bapak untuk kembali berdiri dan segera kembali ke rumah. Sekali lagi aku melewati pemakaman umum. Kini aku mengerti mengapa pemakaman ini bisa berantakan seperti ini. Sesuai permintaan Bapak, aku pun mengambil barang-barangku seadanya dan akan beristirahat di rumah Mas Sabta. Sebenarnya aku tak ingin meninggalkan Bapak, namun Bapak memaksa agar besok aku bisa pulih dan membantu warga dengan lebih optimal. Mas Sabta sudah lebih dulu kembali ke rumah. Ia izin mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk tidur. Setelah sekali lagi mengingatkan Bapak cara menangani warga desa yang terkena penyakit kusta, aku pun meninggalkan Bapak dengan rasa gelisah. Rasa sesak di dada benar-benar menggangguku saat mengetahui kenyataan yang terjadi di desa. Malam itu aku memutuskan untuk mampir ke musola sejenak untuk sholat dan menyampaikan keluh kesahku pada Yang Maha Mengerti segalanya. Ada sebuah motor Vespa tua terparkir di musola. Suara dengkuran seorang pria pun terdengar dari belakang. Aku menduga mungkin ada pendatang yang sekedar menumpang istirahat sejenak di desa. Aku pun mengambil air wudhu dan berusaha mengacuhkan suara dengkuran itu. Suara itu tidak menggangguku, tapi entah mengapa aku merasa cemas dan gelisah ketika sampai di musola. Dalam sujudku, aku meminta petunjuk atas apa yang telah desaku perbuat hingga kemalangan menimpa kami. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan menemaniku di ruangan sunyi ini. Aku menghabiskan waktu beberapa saat untuk merenungkan dan menenangkan pikiranku. Dan saat itulah aku baru menyadari sesuatu. Jasad Murni masih ada di sini. Aku menoleh ke arah keranda bambu di samping musola yang sebelumnya tertutup kain. Angin yang berhembus cukup kencang menerbangkan kain penutup itu hingga jasad Murni yang terbungkus kain kafan terlihat dengan jelas. Seketika bulu kuduku pun merinding. Mungkin kabar mengenai wabah kusta sudah menyebar ke seluruh warga hingga mereka meninggalkan jasad Murni di tempat ini agar tidak tertular. Aku pun ingin segera meninggalkan musola. Namun saat aku berbalik, aku terhenti saat melihat keberadaan sesuatu. Seseorang berdiri bungkuk di luar musola. Seketika bau busuk tercium begitu saja di sekitarku. Aku gemetar. Ada yang tidak benar dengan situasi ini. Kenapa kamu tidak menolongku, Anggoro? Suara isak tangis terdengar di belakangku. Aku mengenali suara itu. Murni, itu suara Murni. Aku menoleh ke belakang, dan wajah kurus yang sudah menghitam memandangku tak jauh dari tempat aku berdiri. Tidak mungkin itu Murni. Kalian yang membuat kami seperti ini. Suara lain terdengar dari luar. Aku menoleh ke asal suara itu dan melihat seorang nenek dengan tangannya yang buntung mendekat dari kejauhan. Aku mengenal wajah itu. Dia salah seorang warga desa yang seharusnya sudah meninggal saat aku masih tinggal di desa ini. Mengapa mati pun kalian masih menyiksa kami? Aku sadar satu persatu makhluk bermunculan di sekitarku. Wajah mereka adalah wajah dari mayat-mayat yang menumpuk di kubangan sendang mayat itu. Mereka adalah warga desa yang tak bisa dikuburkan. Tangan Murni menyentuh bahuku dari belakang. Tangan hitam tanpa jari yang telah putus karena penyakit kusta yang menjangkitnya. Seharusnya
Aku tidak mati jika kalian mau menuruti Raden Sutobenggolo, bisik Murni. Tapi Mur, seharusnya aku tidak mati. Teriakan Murni membuatku tersentak. Seketika aku terjatuh di lantai dan melihat begitu mengerikan wajah Murni yang tersenyum menyeringai namun dipenuhi air mata. Aku mundur menjauh, namun di luar sudah banyak setan-setan yang menantiku. Aku bisa mengenali hampir semua wajah mereka. Aku berpikir, apa kami benar-benar membuat keputusan yang salah? Apa keputusan kami membuat mereka menderita hingga seperti ini? Saat itu tiba-tiba nafasku sesak. Aku tak mampu lagi bernafas dan menyadari sesuatu mencekikku. Jika kalian terus seperti ini, sebaiknya kalian mati seperti kami. Raden Sutobenggolo memiliki hak atas nyawa kalian. Ucap Murni yang terus menyeringai menatapku yang hampir kehilangan kesadaran. Yang bisa kulakukan saat itu hanya terus berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang menyelamatkanku dari roh-roh orang-orang yang dulu pernah hidup bersamaku di desa ini. Trik murahan, brak, tiba-tiba terdengar suara lain di dekatku. Bukan suara yang menyeramkan, melainkan suara pemuda yang terdengar kesal. Dari mulutnya terus mengalun doa-doa yang juga sering kudengar dari Ustadz Imron. Tak lama kemudian aku terbatuk dan bisa kembali bernafas. Bangun Mas, atur nafasnya pelan-pelan, ucap seorang pemuda yang mengalungkan sarung di bahunya. Ia membantuku berdiri dan saat itu terlihat tubuh Murni meronta-ronta, seolah ada api yang menyala dari tubuhnya. Tubuh Murni benar-benar tersiksa dengan doa-doa yang dibacakan pemuda itu. Murni, aku cemas. Namun pemuda itu menahanku. Jangan terkecoh, itu bukan Murni, ucapnya sambil menunjuk ke keranda bambu di sebelah musola. Benar ucapannya, jasad Murni masih ada di sana terbungkus kain kafan. Kau bukan warga desa Darmokulon, jangan ikut campur. Salah satu setan itu memperingatkan. Jangan ngelawak, kalian pun bukan bagian dari desa ini. Teriak pemuda itu. Ia melangkah keluar musola dan terus melantunkan ayat-ayat suci. Saat itu, seketika roh yang mengaku sebagai Murni dan warga desa satu persatu berubah menjadi ular. Pemandangan mengerikan itu benar-benar tak bisa kupercaya. Ular-ular itu mendesis ke arah pemuda itu, namun pemuda itu tidak gentar. Entah dari mana asalnya tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggema begitu keras. Ular-ular yang sebelumnya mengancam pemuda itu seketika tertunduk. Ada bayangan makhluk menyerupai kera raksasa yang membuat mereka mundur dan menghilang. Pemuda itu pun melangkah keluar dan seolah mencoba memastikan tak ada lagi makhluk-makhluk tersebut yang mencoba mencari masalah. Aku berusaha memaksa kakiku yang lemas untuk berjalan dan menghampirinya. Seandainya ia tidak datang, entah apa yang akan terjadi padaku. Terima kasih Mas, ucapku. Sudah, santai saja. Tak lanjut turu yo, balasnya. Rupanya dia adalah pemuda yang suara dengkurannya terdengar sejak tadi. Mas, sebenarnya mereka itu siapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi barusan. Aku penasaran dengan pemuda sederhana di hadapanku ini. Pemuda itu pun mendekat dan menepuk bahuku. Mas, ucapnya. Iya, jawabku. Kalau masnya yang warga desa sini saja nggak tahu, apalagi saya. Ia melepaskan tangannya dan berpaling sambil menguap. Tapi masnya siapa? Kenapa bisa ada di sini? Saya Cahyo, temannya Ustadz Imran. Sebenarnya saya mau menginap di rumahnya, tapi saya sampai terlalu malam, jadi tidur di musola saja, jawabnya. Saya Anggoro Mas, sebaiknya Mas Cahyo menginap bersama saya saja. Desa ini sedang terkena wabah, balasku yang khawatir dengan keadaannya. Mas Cahyo berhenti sejenak, ia menoleh ke arah jasad Murni yang meninggal dengan penyakit kusta. Aku merasakan bahwa ia merasa bimbang. Sepertinya saya di sini saja sampai besok pagi.
saat sudah ada warga yang kembali mengurus jasad itu, ucapnya. Dia bukan warga desa sini, namun dia peduli pada jasad murni yang bahkan tidak ia kenali. Sebentar mas, tak kancani. Saat itu aku pergi sejenak ke rumah Mas Sabta untuk memberi kabar bahwa aku akan beristirahat di musola. Sekaligus aku meminjam termos, air panas, gelas, dan 2 cangkir kopi. Beruntung Mas Cahyo belum tertidur. Ia pun bersemangat saat melihat aku membawakan kopi untuknya. Malah saya jadi ngerepotin, ucap Mas Cahyo. Ngerepotin opo toh mas? Kalau nggak ditolong Mas Cahyo, mungkin tadi saya sudah kenapa-kenapa. Balasku sambil membuat kopi panas untuk kami menikmati berdua. Sepertinya terlalu sayang jika sisa malam ini aku gunakan untuk tidur. Pasti ada yang aku dapatkan dari perbincanganku dengan Mas Cahyo. Justru itu saya heran. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Seharusnya setan tak bisa melukai manusia yang beriman, ucap Mas Cahyo. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang pernah desa kami lakukan mas, balasku. Wajah Mas Cahyo pun berubah penasaran saat mendengar jawabanku. Aku menceritakan kejadian tentang 7 tahun lalu yang membuat keadaan desa menjadi seperti ini. Warga desa masih belum menyerah mas. Kami masih yakin bahwa kemalangan apapun yang menimpa kami, selama kami di jalan yang benar maka kami akan selamat, ucapku. Mas Cahyo mengangguk sambil menyeruput kopinya. Warga desa kalian benar-benar hebat, tapi pasti ada lebih dari itu. Setan itu, siapa namanya? Situ Gundul? Suto Benggolo mas. Iya itu. Mungkin ada perjanjian antara leluhur kalian dengan makhluk itu yang mengikat hingga keturunan-keturunannya, jelas Mas Cahyo. Penjelasan Mas Cahyo cukup masuk akal. Jujur saja, dengan gelarku sebagai dokter, kejadian-kejadian mistis di desa kelahiranku ini benar-benar bertentangan dengan profesiku. Aku harus membuka lagi kemungkinan-kemungkinan di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan dengan pemikiranku sebagai seorang dokter. Dari jauh terdengar langkah kaki mendekat. Aku dan Mas Cahyo segera menoleh dan melihat seorang pria yang sudah berumur mendekati musola dengan mengenakan sarung dan baju koko. Aku pun mengecek jam tanganku dan ternyata tanpa sadar kami sudah berbincang hingga mendekati subuh. Mas Cahyo segera berdiri dan aku pun segera mengenali pria itu. Assalamualaikum, sapa Ustadz Imron yang hendak memandangkan adzan subuh dan menunaikan sholat subuh di musola. Waalaikumsalam. Astaga, Mas Cahyo kenapa nggak langsung ke rumah saja? Istirahat di rumah. Ustadz Imron yang merasa tidak enak saat mengetahui Mas Cahyo tidur di musola. Halah, nggak masalah Pak Ustadz. Toh akhirnya saya ditemani sama Mas Anggoro juga, jawab Mas Cahyo. Ustadz Imron meremas bahuku dan menatapku sambil tersenyum. Sudah sukses kamu ya Le, kelihatannya lebih gagah, sapanya. Enggak Pak Ustadz, masih harus banyak belajar, jawabku. Seenggaknya kedatangan kamu membuat kami bisa mengambil tindakan. Warga desa terpencil seperti kami lebih percaya penyakit warga adalah kutukan, demit, dibandingkan penyakit kusta. Tak kusangka ternyata ucapan Ustadz Imron yang sederhana seperti itu saja membuatku merasa lega. Kedatanganku ke desa ternyata memiliki manfaat. Saya beruntung Bapak dan warga desa mau mendengar saya dan segera bertindak. Walaupun setelah ini masih banyak yang harus kami lakukan, balasku. Sebelum mengobrol terlalu panjang, Ustadz Imron mengumandangkan dulu azan subuh dan kami menjalankan sholat subuh berjamaah. Tak ada orang lain selain kami bertiga. Wabah yang dialami desa membuat warga desa takut untuk keluar. Saat matahari telah terbit, Mas Cahyo bersiap-siap untuk beristirahat di rumah Ustadz Imron. Dan aku pun bersiap untuk kembali ke rumah Mas Sabta. Sebelum berpisah, Mas Cahyo menghampiriku sejenak. Sepertinya kita harus membagi tugas setelah ini Mas. Saya dan Ustadz Imron akan mencoba mencari solusi atas permasalahan gaib di desa ini. Saya titip permasalahan wabah ini ke Mas Anggoro ya, ucap Mas Cahyo. Pasti Mas,
saya tidak sendirian. Seharusnya hari ini teman-teman saya akan datang dan membantu saya di sini, jawabku. Mas Cahyo mengangguk dan menepuk pundakku. Sebelum pergi aku sempat mendengar sedikit perbincangan antara Ustadz Imron dan Mas Cahyo. Setelah beristirahat mungkin kita harus melihat punden keramat, tempat warga desa dulu memberikan persembahan kepada Raden Suto Benggolo, ucap Ustadz Imron. Benar Pak Ustadz, tapi dari cerita Mas Anggoro dan kejadian semalam, saya merasa mungkin masalah desa ini bukan hanya berhubungan dengan Raden Situgundul itu saja. Wajah Ustadz Imron sedikit berubah. Sepertinya ia penasaran dengan apa yang terjadi pada kami semalam. Kejadian semalam, dan ada yang lebih berkuasa dari penguasa gaib desa ini. Mas Cahyo mengangguk dan menceritakan sedikit teror semalam. Tangannya mengepal erat seolah cemas dengan apa yang ia simpulkan sendiri dari apa yang ia lihat semalam. Siapa Mas Cahyo? Desa kami tidak pernah berurusan dengan danyang lain selain Raden Suto Benggolo. Saya cemas jika di belakang penguasa gaib itu adalah Blorong. Oke, demikianlah tadi part 1 dari kisah Perang Tanah Danyang Sendang Mayat. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis komen di bawah. Dan sebelum kita berpisah, buat kalian yang baru bergabung, tekan tombol like di video ini dan juga klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Dan akhirnya Bang Tris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.